Micro Teaching, keterampilan membuka dan menutup pembelajaran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Siang Ibu. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Gimana teman-teman, hadir semua? Hadir Bu. Hadir. Oke, hadir ya. Udah siap belum belajar hari ini? Belajar fisika. Siap Bu. Oke, sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, ada baiknya kita berdoa. Silahkan salah satu pimpin doa hari ini. Baik, sebelum kita mulai pelajaran, baiknya kita berdoa menurut kepercayaan kita masing-masing. Doa dimulai. Berdoa selesai. Oke, ada yang tahu kita akan belajar apa hari ini? Enggak Bu. Gak ada yang tahu? Hukum Bu. Mungkin hukum Enggak tahu Bu. Oke, ya benar sekali. Jadi gak usah ragu-ragu ya, kita hari ini bakal belajar tentang hukum. Nah, adapun hal yang diharapkan setelah kalian mempelajari materi hari ini, yaitu kalian bisa paham terkait konsep elastisitas bahan, konsep hukum, persamaan matematis hukum, dan juga hubungan antara gaya dan pertambahan panjang. Sebelum itu, kita bakal mengulas sedikit terkait elastisitas, yang dimana elastisitas dan hukum saling berkaitan. Nah, dari kata elastisitas, ada yang tahu nggak elastisitas itu apa? Bentur Bu. Ya, bentur. Oke, ada yang bisa menyebutkan contoh benda elastis? Karet mungkin Bu. Ya, karet itu adalah salah satu contoh benda elastis. Nah, ketika ada benda elastis, tentu juga ada benda yang tidak elastis. Benda tidak elastis disebut benda plastis. Ada yang bisa menyebutkan lagi contoh benda plastis itu seperti apa? Plastisin Bu. Ya, plastisin itu termasuk benda plastis. Oke, seperti yang sudah disebutkan tadi, salah satu benda elastis yaitu karet. Nah, ketika karet ditarik kemudian dilepaskan, apa yang terjadi pada karet? Dia kembali ke bentuk semula Bu. Ya, kembali ke bentuk semula. Nah, inilah yang disebut dengan sifat elastisitas, yaitu sifat yang dimiliki benda di mana ketika benda diberi gaya, kemudian dihilangkan, maka benda akan kembali ke bentuk semula. Oke, sekarang bisa diamati karet. Ketika ditarik, apa yang terjadi pada karet? Dia bertambah panjang Bu. Ya, akan mengalami pertambahan panjang. Hal tersebut dikarenakan adanya sebuah gaya yang berupa tarikan. Jadi ketika benda diberi gaya, maka benda tersebut akan mengalami Pertambahan panjang. ya, benar sekali pertambahan panjang. Nah, itu merupakan konsep dari hukum Hooke, di mana hukum Hooke menjelaskan tentang hubungan gaya dan pertambahan panjang. Nah, menurut kalian hubungan gaya dan pertambahan panjang itu seperti apa? Banding lurus Bu. Berbanding lurus, ada yang bisa menjelaskan? Semakin besar gayanya juga akan semakin besar pertambahan panjangnya Bu. Ya, benar sekali. Jadi semakin besar gaya yang diberikan, maka pertambahan panjangnya juga akan semakin besar. Nah, itu merupakan konsep dari hukum Hooke. Oke, persamaan matematis hukum Hooke dapat dituliskan F sama dengan K dikali delta X, di mana F merupakan gaya, K merupakan konstanta pegas, dan delta X merupakan pertambahan panjang. Oke, tadi kalian sudah menyebutkan bahwa hubungan antara gaya dan pertambahan panjang itu berbanding lurus. Untuk membuktikan hal tersebut, kita akan melakukan eksperimen sederhana. Oke, hari ini kita akan melakukan eksperimen sederhana mengenai hukum Hooke. Adapun tujuan dari eksperimen ini yaitu untuk mengetahui hubungan antara gaya dan pertambahan panjang. Nah, sebelum itu, adapun alat-alat dan bahan yang akan digunakan yaitu ada botol yang berisikan air, botol kosong, karet, gelas ukur, dan juga penggaris. Oke, pertama kita buatkan simpul pada karet. Kemudian kita tuangkan 40 ml air ke dalam botol. Setelah itu kita letakkan simpul karet pada botol. Dan kita gantungkan. Kemudian kita ukur pertambahan panjang. Kemudian kita tuliskan data yang didapatkan, yaitu massa sebesar 0,04 dan gaya ditentukan dengan menggunakan persamaan F sama dengan massa dikali percepatan gravitasi. Percepatan gravitasi besarnya 9,8 sehingga diperoleh gaya sebesar 1,39 dengan pertambahan panjang sebesar 0,07. Nah, kemudian kita lakukan secara berulang langkah-langkah sebelumnya untuk mendapatkan 4 data. Selanjutnya ada yang
bisa bantu ke depan? Silahkan Vina untuk mencari data yang kedua. Kemudian tambahkan lagi air sebanyak 40 ml. Lalu ukur pertambahan panjang yang terjadi. Kemudian tuliskan data yang telah diperoleh. Ya, selesai. Dan terima kasih Vina. Oke, selanjutnya gantian, silahkan Fitri untuk mengambil data yang ketiga. Ya, tuangkan air yang 40 ml. Selanjutnya gantungkan botol dan ukur pertambahan panjang. Oke, kemudian tuliskan data yang diperoleh. Oke, nah udah 3 data nih. Ini Tanu masih ada 1 data, mungkin bisa sekalian dibantu ya. Data yang keempat masih sama, yaitu ditambahkan 40 ml. Gantungkan dan ukur pertambahan panjang. Ya, terima kasih. Silakan duduk kembali. Oke, nah sudah didapatkan ada 4 data yang telah diperoleh dari pengamatan kita terhadap pertambahan panjang yang terjadi. Kemudian kita buat grafik dari data yang telah diperoleh. Di mana sumbu X adalah pertambahan panjang dan sumbu Y adalah gaya. Kemudian kita masukkan datanya. Kemudian kita hubungkan titik untuk data pertama, data kedua, data ketiga, dan data keempat. Nah, kita tarik garis lurus. Nah, dari grafik ini terlihat bahwa bagaimana hubungan antara gaya dan pertambahan panjangnya. Berbanding lurus. Ya, berbanding lurus, di mana semakin besar gaya, pertambahan panjang juga akan semakin Besar. ya, benar sekali. Nah, berarti dari apa yang kita diskusikan tadi terbukti bahwa hubungan antara gaya dan pertambahan panjangnya itu berbanding lurus. Oke, sampai di sini apakah dapat dipahami? Paham, Bu? Oke, paham. Oke, sebelum kita tutup pembelajaran kali ini, mari kita simpulkan apa yang sudah kita pelajari pada hari ini. Nah, mulai dari yang pertama tadi terkait konsep elastisitas. Apa tadi elastisitas? Ya, Bu. Ya. Jadi elastisitas itu adalah kemampuan yang dimiliki suatu benda untuk kembali ke bentuk dan ukuran semula saat gaya yang bekerjanya dihilangkan, Bu. Ya, benar sekali. Jadi seperti itu konsep elastisitas bahan, di mana kemampuan benda untuk kembali ke bentuk semula jika gaya yang bekerja pada benda dihilangkan. Selanjutnya tentang konsep hukum Hooke. Saya, Bu. Ya, gimana konsep hukum Hooke? Hukum Hooke itu menjelaskan tentang hubungan antara gaya yang diberikan pada suatu benda yang dilihat dari pertambahan panjang yang dialami benda tersebut. Ya, benar sekali. Jadi konsep hukum Hooke itu menjelaskan tentang hubungan antara gaya dan pertambahan panjang. Yang dapat dilihat bahwa hubungan antara gaya dan pertambahan panjang itu berbanding lurus. Nah, kemudian terakhir, persamaan matematis dari hukum Hooke. Saya, Bu. Ya, Jadi persamaannya itu adalah gaya yang dilambangkan dengan F sama dengan konstanta gas dikali dengan
hukum yaitu F sama dengan K dikali delta X. Oke, sampai di sini materi hari ini. Apakah ada yang ingin ditanyakan? Cukup? Oke, agar lebih paham materi mengenai hukum Hooke, silahkan kalian mengerjakan latihan di halaman 51 dan nanti dikumpulkan di pertemuan berikutnya. Oke, cukup sekian pembelajaran hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.